Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas Sirek 3C yang beranggotakan Fadil Aufa Rafiki, Febrina Hedi Anggraini, Herdianti Ratiningsih Sitorus, Muhammad Fajrul Azim, dan Yasi Handayani akan mempresentasikan modul kami yang berjudul Modul Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 1, Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Halilintar Ekspres. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pada teman saya persilahkan. Yang pertama, profil organisasi. Jadi, Halilintar Express merupakan perusahaan layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket yang melayani pengiriman baik dalam kota, antar kota, maupun antar provinsi. Halilintar Express adalah perusahaan baru yang menggunakan IT dalam menawarkan jasanya. Mereka menawarkan kelebihan berupa jemput barang, sehingga para pelanggan tak perlu mendatangi kantor jika ingin mengirimkan barang. Cukup menghubungi pihak Halilintar Express melalui aplikasi berbasis Android dan iOS, atau menghubungi melalui hotline, maka petugasnya akan datang untuk menjemput barang yang akan dikirim. Halilintar Express adalah perusahaan baru seperti halnya perusahaan lain yaitu Pos Indonesia, JNE, JNT, Tiki, dan sebagainya. Untuk struktur organisasi Halilintar Express, yang pertama itu owner, itu bertugas dan bertanggung jawab melebarkan pasar bisnis Halilintar Express, penentu anggaran perusahaan dan program kerja, melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasional, bertanggung jawab dalam memajukan usaha, menyimpan laporan transaksi keuangan tanpa terkecuali. Untuk karyawan, bertugas dan bertanggung jawab menerima, menginput dan memproses orderan dari customer, bertanggung jawab untuk memeriksa setiap data yang diinput ke sistem, memastikan data administrasi penjualan sudah benar, melakukan follow up ke customer, menangani komplain dari customer, memberikan informasi terkait dengan layanan yang ada di Halilintar Express. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya analisis permasalahan akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari analisa permasalahan. Yang pertama yaitu data. Halilintar Express pada umumnya mengelola data pengiriman dan penerimaan barang secara manual. Sehingga kendala yang sering terjadi yaitu kehilangan data karena kekeliruan atau kurang lengkapnya data yang masuk yang akan membuat jasa pengiriman terhambat. Hal tersebut juga membuat kinerja pada proses pendataan data jadi kurang efektif. Di saat terdapat customer yang mengubah lokasi penerimaan barang, maka estimasi pengirimannya juga akan berubah, yang membuat perlunya pendataan ulang. Dan tidak jarang terjadi kegandaan informasi yang ada di data. Dalam proses pencarian data juga akan sulit, karena memungkinkan dokumen hilang ataupun rusak. Dan apabila sistem ini masih dilakukan secara manual, maka dalam proses pengelolaan data akan sangat memerlukan waktu dan membuat karyawan kewalahan dalam melayani customer. Yang kedua, proses. Dalam proses ini, pelanggan akan melakukan pemesanan jasa dan sistem akan melakukan pendataan. Dalam menu, Halilintar Express menyediakan data mengenai estimasi waktu yang ingin dipesan, seperti sampai 1 hari, 2 hari, 5 hari, 7 hari, dan lain-lain. Juga apabila pelanggan mengubah pesanannya seperti mempercepat estimasi, membatalkan pengiriman, dan merefund barang yang sudah sampai, maka sistem akan melakukan update pada datanya. Yang ketiga yaitu interface. Pada umumnya, penerima tidak mengetahui keberadaan kurir yang membawa barang miliknya sudah sampai di mana. Jika Halilintar Express dijalankan secara online, maka terdapat tambahan layanan tracking pengiriman barang yang sedang menuju ke tempat penerima, sehingga penerima dapat mengantisipasi kurir yang salah alamat dan dapat memperkirakan waktu kurir tiba di tempat penerima. Selain itu, sistem ini juga terdiri dari owner dan karyawan. Bagian analisis permasalahan dan peluang. Yang pertama, diagram fishbone. Di sini permasalahannya adalah paket tidak sesuai bagi penerima. Yang disebabkan pada bagian data yang pertama yaitu alamat tidak sesuai dan kategori barang salah. Pada bagian material, barang mudah rusak dan kemasan barang kurang aman. Pada bagian metode, pengiriman terlambat dan terdapat kesalahan pengiriman. Pada bagian manusia, sumber daya manusianya tidak berkompeten atau tidak mengikuti prosedur. Analisis proses bisnis. Pelanggan yang ingin mengirimkan barang akan berkunjung ke aplikasi Halilintar Express yang berbasis Android dan iOS
atau menghubungi melalui hotline. Petugas akan menjemput barang di alamat yang diterima dari pelanggan, sehingga para pelanggan tidak perlu mendatangi kantor jika ingin mengirimkan barang. Cukup menghubungi pihak Halilintar Express. Proses pembayaran dapat melalui berbagai macam transaksi, seperti misalnya COD atau cash on delivery, ataupun transfer uang ke nomor referensi akun bank Halilintar Express. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai Cause Effect Analysis dan System Improvement Objective yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Cause and Effect Analysis. Ke bawah. Untuk permasalahannya itu, akurasi dalam pencatatan data pengiriman dan data penerimaan barang itu kurang baik, sehingga pencatatan dilakukan secara manual oleh staf pada setiap pelanggan yang datang dan mengirimkan barang. 2. Proses pencatatan diawali dengan pengisian formulir oleh pelanggan yang diberikan oleh kasir. Setelah itu, pelanggan menyerahkan formulir tersebut kepada staf kasir. Kemudian kasir menyalin ulang formulir tersebut ke nota per barang. Lalu kasir menghitung total jasa pengiriman yang dibayarkan pelanggan dan kasir akan meneruskan paket barang beserta nota. Setiap pelanggan ke bagian staf yang mendata barang. Selanjutnya, staf data akan mencatat nota tersebut ke buku besar. Yang ketiga, ketika paket barang setiap pelanggan telah dicatat dalam buku besar, staf data memberikan nota ke staf barang yang akan mengemas paket tersebut agar aman sampai tujuan dan memberi label sesuai keterangan alamat penerima yang tertera pada nota. Kemudian staf data memeriksa kembali mengenai keterangan pengiriman paket tersebut sebelum dikirim. Lalu, setelah paket sampai di masing-masing daerah, kurir masing-masing domisili akan mengantar paket tersebut sesuai dengan tujuan yang tertera. Keempat, sistem yang digunakan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Scroll ke atas. Lagi. Lalu ada objektif. Bawah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem dalam pencatatan data pengiriman dan data penerimaan barang. Yang kedua, peningkatan reliability dan keamanan data dengan penyimpanan dalam suatu database dan sistem backup data. Yang ketiga, minimalisasi faktor human error yang dapat terjadi saat entry data. Yang keempat, mengurangi jumlah penggunaan data berbentuk hard copy, laporan atau kertas formulir dengan paperless. Lalu ada constraints. Yang pertama, sistem baru yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, pengembangan sistem yang baru harus tetap memudahkan pengguna sehingga para pengguna sistem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, pengembangan sistem yang baru harus mempertimbangkan mengenai variasi kemampuan yang dimiliki oleh para pengguna sistem dalam menggunakan komputer. Scroll ke bawah. Oke, selanjutnya materi mengenai analisis kebutuhan akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, analisa kebutuhan. Yang pertama itu ada functional requirement. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem mampu mengelola data pengiriman barang, sistem mampu mengelola setiap transaksi. Yang ketiga, sistem mampu mengelola data pelanggan. Yang keempat, sistem mampu menampilkan status terkini keberadaan barang milik pelanggan. Kelima, mampu menampilkan tarif yang diperlukan untuk melakukan pengiriman barang. Dan yang terakhir, sistem mampu menerima permintaan pelanggan untuk mengambil atau mengantar barang sesuai dengan alamat pelanggan. Yang kedua itu ada non-functional requirement. Kebutuhan non-fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 5 non-fungsional. Yang pertama ada performance, information, control, efisiensi, dan service. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada tabel yang di bawah. Yang pertama adalah kinerja. Penjelasannya itu, sistem diharapkan dapat mengontrol setiap pengiriman secara efisien sehingga sistem informasi ini menjadi lebih terorganisir dan terkontrol. Sistem diharapkan memiliki tampilan yang user-friendly. Tampilan yang seperti ini dapat memudahkan user dalam memahami dan menggunakan sistem. Sistem diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan akurat sehingga dapat melayani lebih banyak pengiriman. Yang kedua ada information. Dalam proses data yang tersimpan harus akurat sehingga dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan dapat lebih efisien. Sistem juga mempunyai kemampuan update data yang cepat
sehingga apabila ada pembaruan oleh user, maka dapat dilakukan dengan mudah. Keakuratan dalam penyimpanan data sangat penting, sehingga alamat yang harus dilengkapi mulai dari provinsi, kota, jalan, nomor rumah, RT RW maupun kode pos, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengiriman. Yang ketiga ada kontrol atau keamanan. Sistem dapat memastikan data-data yang tersimpan akan aman dan dapat membuat cadangan data dengan cepat. Dan sistem hanya memberikan akses kepada admin. Yang keempat itu adalah efisiensi. Sistem dapat melakukan pencatatan data dan pembaruan dengan cepat sehingga lebih efisien dalam penyimpanan data. User dapat melihat lokasi paket mereka sehingga user tidak perlu menghubungi pihak pengiriman untuk menanyakan lokasi paket mereka sehingga ini akan membuat lebih efisien. Yang terakhir ada service atau pelayanan. Sistem memberikan kemudahan kepada user untuk melacak pengiriman. Dan terakhir, sistem akan memberikan data-data yang akurat dan lengkap kepada admin, sehingga dapat membantu dalam melaporkan hasil kegiatan. Kembali ke moderator. Baik, saya akan membacakan proses bisnis pengiriman dalam kota. Yang pertama, customer melakukan order di aplikasi dan langsung mengisi data diri dan tujuan. Setelah itu, customer diharapkan untuk melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, admin akan memproses order dan langsung mengirimkan kurir. Kurir akan menjemput paket di tempat customer, lalu paket diantar ke alamat tujuan. Setelah sampai, kurir akan mengkonfirmasi ke admin bahwa paket telah diterima. Yang kedua yaitu proses bisnis pengiriman antar kota. Seperti di awal, customer melakukan order di aplikasi, lalu mengisi data diri dan tujuan, dan melakukan pembayaran. Setelah itu, admin akan memproses order, lalu mengirimkan kurir. Di sini, kurir dalam kota akan menjemput paket dan mengantar paket ke gudang. Setelah itu, kurir antar kota akan mengantar paket yang memiliki tujuan kota yang sama ke gudang kota tujuan. Setelah sampai di gudang kota tujuan, kurir dalam kota akan mengantar paket ke alamat tujuan. Setelah itu, kurir akan mengkonfirmasi ke admin bahwa paket telah diterima oleh penerima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi mengenai ERD akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya itu ERD. Jadi di ERD ini ada 8 entitas. Yaitu yang pertama entitas user atau pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada entitas form pengiriman, ada atribut ID pelanggan, nama barang, alamat tujuan, jumlah barang, berat barang, estimasi waktu, biaya pengiriman. Lalu ada entitas kasir, ada atribut ID pelanggan, nama barang, alamat tujuan, jumlah barang, berat barang, estimasi waktu, biaya pengiriman, dan total biaya. Lalu ada entitas pembayaran, ada atribut ID pelanggan, total biaya, verifikasi pembayaran, dan nota pengiriman. Lalu ada entitas staf pendata barang, yaitu ada ID pelanggan, nama barang, alamat tujuan, jumlah barang, berat barang, estimasi waktu, total biaya, dan nota pengiriman. Lalu ada entitas staf barang, ada atribut label tujuan, dan ID pengiriman. Lalu ada entitas kurir, yaitu ada atribut label tujuan dan jadwal pengiriman. Dan terakhir ada entitas website, yaitu ada atribut ID pengiriman. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi mengenai data flow diagram. Untuk data flow diagram ini, yang pertama diagram konteks yang merupakan diagram alir data yang terdiri dari suatu proses dan menunjukkan gambaran ruang lingkup sistem secara keseluruhan. Diagram konteks merupakan diagram tertinggi dan sering disebut diagram level 0 dalam alir data. Diagram ini berisi beberapa entitas yang berhubungan ke dalam sistem. Diagram konteks pada sistem informasi jasa pengiriman barang Halilintar Express ini menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini menunjukkan semua entitas luar yang menerima informasi dari sistem. Berikut adalah diagram konteks yang diusulkan pada sistem informasi jasa pengiriman barang Halilintar Express. Pelanggan akan memberikan data pengiriman, data pembayaran ke sistem informasi jasa pengiriman barang
Halilintar Express dan akan menerima info pengiriman dan info pembayaran. Admin akan memberikan data tarif pembayaran dan laporan keuangan. Lalu admin akan menerima info pengiriman dan info pembayaran. Kurir akan menerima info pengiriman dan akan memberikan laporan pengiriman. Pemilik akan menerima laporan keuangan dan laporan pengiriman. Lalu untuk data flow diagram level 1 atau DFD level 1 merupakan tingkat proses alir data yang menunjukkan beberapa proses berupa pendataan produk, proses pengiriman, dan proses pembuatan laporan. Pada DFD level 1 ini, admin memberikan pendataan untuk tarif pembayaran sehingga pelanggan bisa mengetahui tarif untuk melakukan pengiriman barang. Kemudian pelanggan dapat melakukan pengiriman dengan memberikan data pengirim dan data barang, serta membayar tarif yang telah ditentukan. Informasi pengiriman akan diberikan kepada kurir untuk segera melakukan pengiriman barang. Setelah pengiriman barang dilakukan dan semua proses pembayaran telah dilakukan, laporan akan diberikan kepada pemilik. Berikut adalah DFD level 0 yang diusulkan pada sistem informasi jasa pengiriman barang Halilintar Express. Pelanggan akan memberikan data pengirim, data barang, data pembayaran, dan admin akan memberikan data tarif pembayaran. Data pengiriman akan masuk ke data store pengiriman, dan info pengiriman akan masuk ke proses pengiriman. Data tarif pembayaran, data pembayaran akan masuk ke data store pembayaran, dan info pembayaran akan masuk ke proses pembuatan laporan. Info pengiriman akan diberikan kepada kurir, dan kurir akan memberikan laporan pengiriman. Selanjutnya, proses pembuatan laporan, laporan keuangan, dan laporan pengiriman akan diberikan kepada pemilik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mengenai data flow diagram level kedua. Baik, saya akan menjelaskan data flow diagram level kedua, proses pertama. Pada DFD level 2 proses pertama ini menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pendataan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan oleh pelanggan sebagai pengirim, yaitu memasukkan data diri, memasukkan data barang dan tujuan pengiriman, dan melakukan pembayaran. Pelanggan akan membayar pengiriman sesuai dengan data tarif pengiriman yang diberikan oleh admin. Data pengirim, barang, dan tujuan akan masuk ke data store pengiriman. Data pembayaran dan tarif pembayaran akan masuk ke data store pembayaran. Berikut adalah DFD level 2. Yang pertama, pelanggan akan mengirimkan data pengirim yang diolah oleh proses 1.1 menjadi detail pengirim dan dimasukkan ke data store pengiriman. Yang kedua, pelanggan memberikan data barang dan data tujuan yang kemudian diolah di proses 1.2 menjadi detail pengiriman yang masuk ke data store pengiriman. Yang ketiga, pelanggan memberikan data pembayaran. Admin data pembayaran ke proses 1.3 dan admin memberikan data tarif pembayaran ke proses 1.3. Data tersebut akan diolah menjadi data pembayaran, data tarif, dan data tarif pembayaran yang dimasukkan ke data store pembayaran. Yang kedua yaitu data flow diagram level 2 proses kedua. DFD level 2 proses 2 menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pengiriman. Informasi pengiriman dari data store pengiriman akan masuk ke proses 2.1. Proses 2.2 akan menentukan tipe pengiriman, luar kota atau dalam kota, berdasarkan detail pengiriman dari proses 2.2. Setelah mengetahui tipe pengiriman, proses 2.3 akan menentukan kurir yang akan melakukan pengiriman. Kurir juga akan menerima informasi mengenai pengiriman. Berikut adalah DFD level 2. Dari data store pengiriman akan memberikan info pengiriman ke proses 2.1 yang diolah menjadi detail pengiriman yang dikirimkan ke proses 2.2. Di sini data tersebut akan diolah menjadi info pengiriman yang akan dikirimkan ke kurir. Juga menjadi tipe pengiriman yang masuk ke proses 2.3. Di sini proses ini akan menentukan kurir yang akan mengantar paket. Pilihan kurir tersebut akan dikirimkan kembali ke kurir. Yang ketiga yaitu data flow diagram level 2 proses 3. Setelah pengiriman dilakukan, kurir akan memberikan laporan mengenai pengiriman. Setelah pembayaran dilakukan, info pembayaran akan diubah menjadi laporan keuangan. Laporan pengiriman dan keuangan akan diberikan kepada pemilik. Berikut adalah DFD level 2 proses ketiga.
Yang pertama, kurir mengirimkan laporan pengiriman ke proses 3.1 yang diolah menjadi laporan pengiriman yang langsung dikirim kepada pemilik. Data store pembayaran juga memberikan informasi pembayaran ke proses 3.2 yang diolah menjadi laporan keuangan yang juga langsung diberikan kepada pemilik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi mengenai database. Di dalam database yang kami buat, database Halilintar Express, itu terdapat 4 tabel. Yang pertama itu tabel pelanggan. Di entitas pelanggan ini terdapat atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk ID pelanggannya sendiri dijadikan sebagai primary key dengan tipe datanya integer. Lalu ada atribut nama pelanggan dengan tipe data varchar, ada atribut alamat dan nomor telepon juga bertipe dengan varchar. Selanjutnya ada entitas form pengiriman. Di entitas form pengiriman ini terdapat ID form yang dijadikan sebagai primary key dan juga ID pelanggan yang dijadikan foreign key. Lalu terdapat atribut nama bertipe data varchar, alamat tujuan bertipe data varchar, jumlah barang bertipe data integer, berat barang bertipe data float atau double, ada estimasi waktu bertipe data varchar, lalu biaya kirim bertipe data float atau double. Selanjutnya ada entitas transaksi pembayaran. Nah, di transaksi pembayaran ini kolom ID transaksi itu dijadikan sebagai primary key dan ID form dijadikan sebagai foreign key. Lalu terdapat total biaya bertipe data double, lalu ada verifikasi bayar bertipe data varchar. Selanjutnya ada entitas kurir. Di entitas kurir ini terdapat 4 atribut. Yang pertama ID kurir yang dijadikan sebagai primary key, lalu ada ID transaksi sebagai foreign key, lalu ada label tujuan bertipe data varchar, lalu jadwal kirim bertipe data date. Baiklah, selanjutnya mengenai penutup. Jadi kesimpulannya, sistem informasi yang dirancang adalah perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis website. Dengan dibuatnya sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja Halilintar Express dalam menjalankan bisnisnya. Sistem informasi pengiriman barang ini dirancang berbasis website dengan user interface yang mudah digunakan, sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai Halilintar Express kapanpun dan dimanapun. Proses penyediaan jasa dengan menggunakan website akan jauh lebih efektif dan dipercaya oleh konsumen karena lebih memadai dan profesional. Sistem informasi pengiriman barang ini akan lebih memudahkan para pegawai dalam membuat laporan karena media penyimpanan menggunakan database sistem sehingga lebih aman dalam menyimpan dan mengolah dokumen. Pengujian yang dilakukan pada sistem informasi website ini telah dilakukan di berbagai fungsi yang ada dan fungsi tersebut telah berjalan dengan baik. Selain itu, masalah lain dan kebutuhan fungsional serta kebutuhan non-fungsional juga harus dapat terselesaikan. Untuk mengatasi dan merancang hal tersebut, maka dibutuhkanlah diagram-diagram seperti diagram fishbone, BPMN, DFD, ERD, serta tidak lupa penerapannya dalam SQL. Selanjutnya, saran, dengan disampaikan kesimpulan di atas, maka berakhir pula makalah laporan analisis dan perancangan sistem informasi jasa pengiriman ini. Kami mengucapkan terima kasih telah membaca laporan praktikum ini. Kami selaku penulis juga sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian, agar kami dapat memperbaiki dan membuat makalah yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.